Jadi sebelum masuk ke database, aku mau jelasin sedikit dulu apa sih bedanya SQLite sama SQL. Nah, jadi minggu kemarin kan kita kan sudah belajar SQLite ya. Jadi SQLite itu sebuah server yang disimpan secara lokal langsung di dalam perangkat. Nah, yaitu ibaratnya masih satu lingkup, masih satu environment antara perangkat kalian dengan database-nya. Nah, terus kalau SQL itu udah terpisah antara perangkat dan database-nya. Jadi database itu dibuat di luar dari perangkat kalian. Nah, karena sudah terpisah seperti antara perangkat kalian, perangkat mobile dan database-nya, kita membutuhkan sebuah uh, sebuah apa yang namanya tentu sih kayak kita butuh REST API untuk menyambungkan atau untuk membantu komunikasi antara perangkat kalian dengan database-nya. Jadi uh, REST API ini itu umumnya dibangun pakai backend. Nah, untuk materinya itu nanti pakai Laravel, bukan, pakai PHP, terus frameworknya itu kode igniter 4 untuk buat REST API. Jadi agak berat ya. Jadi agak berat ya nanti untuk pas masuk di dalam udah main SQL, karena kalian harus menjalankan tiga ini kayak perangkat. Nah, jadi nanti kalian akan menjalani tiga apa ya? Kayak ini perangkat mobile-nya. Nah, kalian kan punya koordinator Flutter, terus kalian harus juga jalanin backend-nya, dan kalian harus juga jalanin database-nya. Jadi ketiga-tiganya ini harus berjalan bersama untuk jadi satu aplikasi yang utuh. Oke, mungkin saya kasih contoh di sini untuk REST API. Jadi REST API itu bentuknya URL seperti ini ya. Jadi itu dibuat pakai backend. Nanti dari backend kalian menghasilkan REST API. REST API inilah yang digunakan nanti dari mobile kalian, bagaimana dia tuh berkomunikasi dengan database. Seperti di sini contohnya login. Kalau login kan pasti kita ngisi email dan password ya. Nah, ketika kita login, dari database itu nanti akan menggenerasikan sebuah token. Nah, token ini dipakai untuk akses ke berbagai fitur. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari perbedaan antara SQLite dan SQL. Boleh dijelasin ulang nggak Kak? Soalnya nyatet. Oke. Jadi dari awal ya. Jadi SQL itu kalau kemarin kan sudah belajar SQL. Nah, SQL ini itu server, bukan server, database yang dibuat langsung di dalam perangkat mobilenya. Jadi dia itu masih satu lingkup lah, satu environment. Nah, selanjutnya di minggu ini kita akan belajar mengenai SQL. Jadi yang awalnya SQL-nya lokal langsung di dalam perangkat itu sekarang terpisah ya. Jadi terpisah. Nah, kedepannya kalian akan butuh 3 environment atau lingkungan. Ya, kalian nanti bakal punya folder Flutter untuk membuat tampilan mobile-nya. Terus kalian nanti punya folder backend. Backend ini untuk membuat REST API.
dan kalian juga punya database. Nah, database ini pakai exam, pakai sum seperti ini. Jadi ketika kalian nanti eh, mengembangkan aplikasi, ketiga ini harus diaktifkan bersama. Kalau di Flutter kan di running tuh. Nah, nanti backend juga harus running dan SQL-nya juga harus running. Untuk yang REST API nanti kita buatnya itu menggunakan PHP frameworknya kode Igniter 4. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Kak, mau tanya Kak. Ya. Jadi kalau misalkan udah pakai SQL itu tetap pakai SQL Kak atau salah satu aja? Nah, jadi udah beda ya. Materi kita SQL sekarang ini SQL lagi. Jadi kita udah nggak pakai SQL lagi. Untuk di projectnya nanti saya kurang tahu ya. Nanti saya tanyakan ke Kak Wibi apakah di projectnya itu bisa atau diperbolehkan menggunakan SQLite. Oh, berarti SQLite sama SQL ini kayak pilihan gitu kan Kak? Ya, benar. Oke, Kak. Terima kasih Kak. Ya. Dari yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena nggak ada, aku lanjut ke Mari aja. Coba jelasin Ri, buat database. Yuk. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut cara ngebuat database-nya. Sebelumnya ada yang sudah download XM atau masih ada yang belum? Udah ya? Nggak semua ya? Oke. Sampipi nggak, Kak? Ya, XM. Oh, sudah. Oke. Oke, kalau seperti itu, pertama-tama kita jalanin dulu ya. Apache sama MySQL-nya. Nah, di situ teman-teman klik di bagian admin. Nah, di sini kita mau ngebuat database toko ya. Kak, Ya, sorry. Apa tadi yang diaktifin? yang diaktifin tuh ini, Apache sama MySQL. Dua ini. Oke. Sudah? Kasih, Kak. Udah. Oke. Kalau sudah, kita klik tombol admin di MySQL. Nanti bakal muncul kayak gini. Sudah? Oke, sudah semua ya. Nah, kalian klik ini, new. Nah, di sini ada tulisannya create database. Kita isi database-nya mau nama apa. Nah, contohnya di sini aku kasih nama toko. Terus kita create. Nah, di sini udah masuk nih database toko, tapi masih kosong. Nah, di sini kita buat tabel baru. Pertama aku mau buat tabel user. Nah, ini number of column ini kolomnya ada berapa? Nah, karena tabel user ini aku mau ada kolom ID, nama, email, sama password, berarti 4. Kita buat. Nah, di sini pertama aku buat ID. Tipe datanya integer. Kenapa? Karena ID itu nilai datanya pasti numerik. Oke, 1, 2, 3. Nah, terus length atau values ini itu panjang dari tipe datanya. Kalau misalnya kita masukin 20, dia bisa nampung sampai 20 integer. Bukan 20 nomor lah ya, tapi 20
apa 20 karakter angka gitu. Nah, di sini aku masukin 11 aja karena nggak banyak-banyak amat. Terus di sini ada 0. Nah, ini 0 ini ada baiknya jangan dicentang karena ketika nilai datanya kalian masukin terus masih kosong, jangan gantiin datanya jadi 0. Nah, itu nggak boleh. Jadi jangan kita centang dulu yang bagian 0, terus di bagian ini auto increment. Jadi dia otomatis naik tanpa perlu dimasukin nilainya. Nah, ini kita centang di bagian ID. Kita centang auto increment, terus kita set dia jadi primary. Karena kita mau buat database-nya jadi primary key. Udah sampai sini? Atau masih ada yang bingung? Terus Kak, Oke, lanjut ya. Nah, di sini aku mau buat lagi nama. Nama aku mau pakai varchar karena dia bisa karakter. Nah, di sini panjangnya normalnya 255. Terus di sini ya ini aja kalau nama cuman varchar 255. Habis itu di sini ada email. Nah, di email kita masukin varchar lagi. Di sini aku kasih 255. Nah, di sini aku kasih nilainya unique. Karena nilainya email itu cuman hanya satu di setiap user. Kan nggak mungkin kan satu akun punya satu email punya 2 akun. Contohnya kayak LMS aja dah. LMS kan pasti satu email satu akun. Nggak mungkin kan kayak email kalian yang ITK itu bisa punya 2 akun. Jadi kita kasih unique. Nah, terakhir di sini ada password. Password di sini varchar lagi 255. Baru kita buat save. Nah, sini udah ketampil ya. Kita punya table, ada ID, ada table user. Terus kita mau bikin table baru lagi. Nah, aku mau bikin table member token. Ini tulis saja member token. Nah, karena di member token ini aku cuma mau bikin 3 kolom, yaitu kolom ID, member underscore ID, sama out key. Jadinya aku kasih nih di sini 3. Baru aku buat create. Sama kayak tadi ya, dimasukin ini ID, integer, ini aku kasih 11 saja lagi. Terus di sini dia auto increment, primary. Terus di sini ada member underscore ID. Itu nggak mati dai, cuma mati wifi. Sini dia integer lagi 11. Terus ada out key. Nah, di out key ini aku kasih varchar 255. Terus buat lagi tabelnya. Kita save. Nah, di sini kita punya 2 table. Ada table member token sama user. Nah, kalau kalian lihat di sini masih kosong ya nilainya ya. Kalau kalian lihat antara 2 table ini ada yang saling berelasi. Nah, karena di MySQLite itu nggak bisa relasi, kita pakai MySQL supaya dia bisa relasi. Nih, member ID nilainya itu didapat dari ID user. Nah, gimana caranya? Kita klik lagi ke database kita, toko.
Cara yang mana kan ya? Sebelumnya udah bikin belum yang member toko? Struktur. Apa? Struktur. Enggak, tanya dulu. Yang lainnya ini udah bikin belum? Yang sampai member toko, ada kendala belum? Nggak ada ya? Kak, isi tadi tuh ID, nama sama outkey kan? Apa? Isinya di member token tuh ID, nama sama outkey kan ya? Member ID, member ID. Ya, oke, makasih. Oke. Udah. Oke, lanjut ya. Nah, kalau sudah, di sini kita ke struktur, terus kita bikin relasi antara member ID dengan user ID. Kita ke struktur dulu di sini, terus kita bikin relation view. Nah, di sini kita akan bisa ngasih user underscore ID slash. Nah, di sini habis itu kita tambah kolom di ID di table user. Karena kita mau ngerelasikan member ID. Mana adanya. Aku nggak terbalik kawin. Hah? Enggak. Dan pakai slash di slide ini. Apa? Nggak usah. Ya. Kolom-kolomnya. Ini bukannya member ID ya, kolomnya ini ya? Ya, ya. Member ID kan? Ya. Ya. Kita save. Nah, terus kita lihat apakah udah terrelasi itu di designer. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, ini udah saling merelasi dia, saling nyambung. Jadi member ID itu nyambung dengan ID user. Ribet Kak kalau begini Kak. Banyak betul yang harus dilakuin. Oke. Kalau gitu kita bisa ngebuat satu table lagi, tapi dengan cara gampang, yaitu ngoding manual. Nah, contohnya aku mau ngebuat table produk. Nah, di table produk itu dia punya 4 kolom. Pertama ada ID, terus ada kode produk, ada nama produk, sama harga. Nah, kurang lebih sama ya kayak SQLite ngebuatnya. Kita tinggal tulis create table product. Nah, habis itu buka kurung. Di sini aku ada ID, sudah integer. Terus karena nggak boleh kosong, kita kasih not null. Nah, karena aku mau dia auto increment supaya dia nilainya nambah terus, aku harus tambahin auto increment. Nah, di situ aku mau buat kode produk. Nah, kode produk ini dia varchar
dia memiliki nilai 255, dia nggak boleh nol. Jadi dia kasih not nol. Non? Gak jadi kah? Terus aku harus ada kolom namanya nama produk. Nama Mister Produk. Nah, di nama produk itu dia varchar. Nilainya 255. Dan dia nggak boleh kosong, dia harus not nol. Itu aku ada harga. Harga nilainya integer, not nol. Coba tambahin primary key. Nah, sampai sini ada yang terkendala? Kak, Oi, auto increment tadi biar apa? supaya dia nilainya naik terus ketika dimasukkan. Misalnya aku nambahin satu tabel kan, nanti dia jadi 1. Pas aku nambahin lagi jadi 2. Jadi nggak perlu ditambahin secara manual. Oh, oke. Pas nggak? Oke. Kak, itu nilai integernya emang nggak dikasih angka gitu Kak? Kalau tadi kan kalau kita masukin manual ada 11 gitu. Boleh kalau mau dimasukin angka, boleh. Tapi kalau misalkan nggak dimasukin, nggak apa-apa juga Kak? Nggak apa-apa juga, dia otomatis ya. Angka otomatisnya berapa, Win? Lupa aku. Kalau integer tuh. Lupa juga aku. Maaf. Patah lagi ya? Terima kasih Kak. Oke. Ada lagi? On cam lah. Wih, kok error? Produk, nama produk. Itu kayak koma. Not Gimana? nol itu di ID. Nah, komanya tuh. Kayaknya itu ya. Nggak boleh kan, iya. koma? Gak boleh. Maaf lah. Ini apa lagi nih? In not null. You have error in SQL syntax. A symbol name expect near at position 117. Symbol name. Ini. Itu kayaknya koma di paling di harga. Iya, dakar nggak boleh harusnya. Ada. Oke teman-teman, udah diikutin kah? Ini. Kalau udah, kita pencet dulu. Nah, di sini bakal muncul tabel baru ya, produk. Nah, ada ID, kode produk, nama produk, harga. Ini jelasin juga Win cara masukin, nggak usah ya? Itu di API aja kan, masukin datanya. Nah, Terus apa lagi nih? Absen. coba klik toko murid. Desainernya.
Nah, ada yang tahu nggak kenapa user nggak direlasikan ke produk? Apa Win? Kenapa user nggak direlasikan ke produk? Atau Karena kapan kapan user dan produk itu saling berelasi? ya kan? Oh 11 ya Win. Anak audionya ada yang tahu? Oke, coba lanjut. Kalau nggak salah Kak, karena mereka punya variabel yang sama, karena mereka saling berkorelasi. Di sini kan member ID-nya dapatnya dari dari ID. Ini ada juga ID-nya ya di produk. Ayo, ID itu apa sih sebenarnya? Fungsinya ID itu apa? Ini dulu nih. Fungsi ID dari table ini ada yang tahu nggak? Fungsinya buat apa? Ada yang tahu? Penomorannya, Kak. Ya, penomorannya fungsinya buat apa? Supaya nggak ada yang sama, Kak. Betul. Supaya nggak ada yang sama. Nah, relasi ini member token sama toko sama table user hubungannya apa kira-kira? Kan saling berelasi nih. Jadi hubungannya itu karena kita mau kan ID ini fungsinya ngebedakan kan. Siapa tahu dia siapa tahu nama emailnya ada yang sama, misal. Kan kita bingung nih, ini yang mana, terus kita kalau mau ngambil data bingung yang mana. Nah, dibikinlah ID sebagai pembeda. Nah, terus kenapa user sama member token ini berelasi? Ya, karena ibaratnya kita mau ngebikin kita mau nyambungin outkey-nya ini ke member. Gitu. Terus apa tadi Win? Pertanyaan Win? Itu kenapa user dan produk itu nggak berelasi? Kenapa ya? Ada yang bisa jelasin? Nanti nilai praktikumnya tambahin deh. Aku mau Win. Kak, mau coba Kak. Oke. Ya. Karena produk itu nggak bergantung sama user. Jadi dia nggak berkorelasi gitu. Terus apakah produk sama user itu berelasi atau dalam kondisi apa? Kalau konteks misal di Tokped nih Kak, produk sama user tuh nggak berelasi kalau kita sebagai pembeli. Tapi produk sama user tuh bisa berelasi kalau saya misalkan sebagai penjualnya gitu. Oke, betul ya. Oke. Ingatin saya. Bener Kak? Benar. Oke Kak. Nah ini Kak. Oke, jadi Loh, nyalain berapa? Parah, Kak. Nim berapa kan? 20 30 31 Kak. Oke, 31 Nim. Nimnya 31 Nim. berapa? 20, 23? 10 31. 10 31. Oke. Kak. Terus apa, Win? Udah kan sampai ya? Ya, kalau itu kan itu tuh. Nanti aku mau tahu yang perlu di Bau. Aduh. Coba dari sini ada yang mau bertanya lagi? Dari database ini?
dari ketik aja nanti anak share screen mau ikut nanti share screen. Amir tuh ngomong sekian. Oke, jadi rencana Sabtu ada kelas tambahan lagi. Jadi di kelas tambahan tersebut kita akan belajar bagaimana menyambungkan database yang sudah dibuat. Jadi bagaimana nanti kita menyambungkan dari database yang sudah kita buat dengan backend-nya ya. Nah, untuk backend-nya kalian bisa ini, kalian bisa download kode komputernya ini, jadi ke komen aja. Chat. Nah, download yang versi kode komputer 4 ya. Habis itu nanti kalian ekstrak. Terus ekstrak biarnya sudah tunggu sampai hari Sabtu. Rencana Sabtu siang. Sama yang perlu kalian download mungkin ini buat yang device-nya masih kuat bisa download aplikasi Postman. Di PS Store aja, Win. Nggak tahu ada yang pakai aplikasi. Jadi di sini ada versi aplikasinya. Terus kalau yang nggak mau ribet download lagi, kalian bisa ke extension, bisa download Postman di dalam extension. Jika download itu login dulu. Ya, kalau udah login, ini pakai ternyata. Jadi ini kalian bisa buat folder buat apa? Buat folder. Terus apa ya? Cuma kalau pokoknya yang mau pakai aplikasi juga boleh. Jadi kan kalau misal pakai aplikasi kan bisa main tag ya. Tergantung dari kalian aja yang mau pakai apa, yang masih di dalam desktop atau pakai aplikasi. Dari sini ada yang ditanyakan? Kak, Postman ini biasanya Kalau Postman-nya itu buat menguji apa? Menguji atau testing tes essay yang sudah dibuat pakai backend. Contohnya dibukain deh. Nah, jadi nanti kalian pakai kode editor bentuknya seperti ini. Foldernya banyak, cuma kalian itu fokus di beberapa file aja, di database. Jadi kalian itu buat sebuah controller ini untuk menangani permintaan ya, tambah data, mengubah data, atau hapus data, seperti itu. Ini register.
Lalu nanti kalian membuat namanya root. Root. Nah, root ini yang kalian pakai untuk berkomunikasi antara aplikasi mobile kalian dengan database itu. Nah, jadi root yang kira kalian buat ini di ujungnya itu pakai testnet. Nah, ini saya contohin aja dengan dipakai kayak CI4 ya yang kita pelajari nanti. Nah, kalau kamu di sini nah, jadi kalau ini kan udah buat login regis. Nah, resepnya ini tuh diuji. Diujinya pakai offline ini. Kalau dia berhasil seperti ini, kalau dia gagal, nanti dia membuat apa? Ngasih message juga. Kalau yang paling not of support. Oke, terima kasih. Dari yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, jangan lupa ya, besok UTS jam 8, seperti biasa di F105. F105 itu mana sudah? Kasihan. Ruangan kan di sini ada berapa ya? 48. Gimana, Ri? Ais, hajar aja kok. Kita lo kemarin jarkom berapa orang juga banyak. Pinjam aja dari ngambil dari kelas sebelah depan tuh. Acak nggak sih kursinya? Apa? Acak nggak sih biar gak duduk? Duduk apa? Circle-circlean itu kan gampang nyontek. Bebas. Itu aja akuin. Betul. Udah kan? Ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kisi-kisi Kak. Kisi-kisi, Ri. Kasih, Ri. Oke, pertama belajar. Dah. Kalau dari aku, jawabannya gampang, pertanyaannya susah. Kenapa bisa gitu? Karena memang gitu. Lebih susah buat soal daripada jawabnya. Kenapa nggak share? Oh ini share screen. Kepencet itu. Oke. Gawat. Kamu tanya lagi. Ini kan Putus. Ya. PHP kan Kak? Ini roadnya itu sama kayak ini, mirip kayak yang web kemarin atau Webmu pakai apa kemarin? pakai PHP juga? Frameworknya? Ada road-roadnya juga. Kenapa Kak? Frameworknya ada nggak? Framework. PHP natif kah? Kalian pakai atau ada pakai framework? Pakai Laravel. Pakai Laravel. Sama Gari? Apa? Sama kah semua strukturnya itu kalau Laravel sama CI? Kurang lebih aja harusnya. Sama-sama PHP itu.
Tapi kemarin Udah, kalian makasih. tampilan ya? Kenapa Kak? Kalau ini, kalau web kalian sampai tampilan, tapi kalau di sini sampai backend aja controller. Ada lagi mau nanya? Oke, karena udah nggak ada yang bertanya, jadi aku cukupkan aja untuk malam ini. Oke, sekian. Mas Erik. Ya. Sekian untuk kelas malam hari ini. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya. Siapa yang resen? Kan nggak ada absen Nggak ada. Kak? Nggak ada set. Oke. Oke. Oke, jangan lupa belajar ya. Soalnya lumayan sulit.